Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sitenrendrapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Dr. Andes Haji Abdul Latif MSI, dengan pengajar praktik Muhammad Arsyad D. Eskom MPD. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 3.2, analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat adalah calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Untuk menganalisis video yang ada, maka digunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Dan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Serta yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Adapun visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Selanjutnya, prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Adapun pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang ketiga, guru menggali informasi atau pendapat siswa dan pengalaman murid terkait dengan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang keempat, guru menanyakan pada murid apa yang didiskusikan pada kelas kita. Selanjutnya A. Ambil pelajaran. Yang pertama, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah informasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Yang kedua, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang didiskusikannya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, murid bertanya kepada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Selanjutnya G. Gali mimpi. Yang pertama,
Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di depan kelas. Selanjutnya J, jabarkan rencana. Yang pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Dan yang keempat, guru membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Selanjutnya A, atur eksekusi. Yang pertama, murid diberi kesempatan untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid berdiskusi jadwal pelaksanaan menata kelas. Dan yang ketiga, murid menyiapkan alat-alat bahan sesuai tugas masing-masing. Dan yang keempat, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin dalam tayangan tersebut adalah yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis aset kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain atau muridnya. Dan yang ketiga, pemimpin yang berfungsi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolah. Pertanyaan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Pada video tersebut terdapat modal-modal atau aset yang dikembangkan. Yang pertama, modal manusia. Yang pertama, guru memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid yang sangat kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga, rekan guru yang memberi dukungan dan penyemangat untuk perubahan. Yang kedua adalah modal sosial. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua, bekerja sama dan minta izin kepada wali kelas 2 dan 6 untuk melaksanakan observasi kelas. Dan yang ketiga, murid bertanya kepada murid kelas 2 dan kelas 6. Selanjutnya, modal fisik. Yang pertama, bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Yang kedua, hiasan-hiasan dinding yang dibuat oleh murid dari bahan yang disiapkan oleh guru. Yang ketiga, meja, kursi yang ditata sesuai dengan kelas impian murid. Dan yang keempat, rak buku dan buku-buku yang menunjang pembelajaran.